Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 2241190. Di sini saya akan menjelaskan dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-11 pada manajemen sumber daya manusia, yaitu wawancara. Nah, setelah ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari wawancara. Wawancara sendiri merupakan kegiatan tanggung jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang memberikan jawaban dengan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media digital atau media online. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang definisi, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawancara. Nah, unsur-unsur wawancara itu ada 3. Yang pertama ada pewawancara. Pewawancara atau disebut juga interviewers merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon karyawan guna menggali informasi atau data yang dibutuhkan kepada narasumber. Kemudian yang kedua tuh dalam unsur-unsur wawancara, yaitu ada narasumber. Nah, narasumber ini merupakan orang yang dipercaya dapat memberikan informasi atau data dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pada umumnya, narasumber yang dipilih adalah orang yang berkaitan langsung dengan topik atau informasi sesuai kebutuhan dari pewawancara. Kemudian unsur-unsur wawancara yang ketiga, yaitu ada topik. Setelah tadi ada pewawancara, kemudian ada narasumber, yang terakhir itu ada topik. Topik itu merupakan inti pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti bahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari pewawancara. Kemudian di sini ada karakteristik kepemimpinan yang berhasil. Tadi itu ada unsur-unsur masih dalam unsur-unsur wawancara. Yang keempat itu ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat, keterangan seperti kapan wawancara akan dilakukan. Kemudian waktu menjadi hal penting dikarenakan seorang pewawancara perlu menentukan waktu yang tepat untuk menemui narasumber. Begitu pula tempat juga menjadi unsur penting dalam wawancara untuk menentukan lokasi pertemuan antara pihak pewawancara dengan narasumber secara langsung. Kemudian di sini ada kompetensi manajemen yang baik. Yang pertama ada kompetensi manajemen yang baik itu ada 3. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dimana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu, sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut. Wawancara jenis ini memiliki kelebihan di mana pewawancara atau narasumber dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Pewawancara atau interviewers dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada wawancara secara terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini merupakan jenis wawancara yang dimana pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun yang membedakan adalah di sini pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tersebut tidak secara urut atau acak mengikuti alur pembicaraan sang narasumber. Kemudian yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Nah, berbeda dengan jenis wawancara keduanya, jenis wawancara ini tidak terstruktur. Dilakukan pewawancara secara spontanitas atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi pada wawancara itu dia tidak mengajukan pertanyaan dengan terarah dan tidak urut. Sehingga pada jenis ini
Wawancara tidak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk dijadikan panduan wawancara, melainkan lebih mengajukan pertanyaan langsung sesuai dengan topik pembahasan, dan arah pembicaraan yang dilakukan juga bebas sesuai kebutuhan pewawancara. Kemudian di sini ada tujuan dari wawancara itu sendiri. Nah, tujuan dari tujuan wawancara sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi langsung untuk menjelaskan fakta, situasi, dan juga kondisi tertentu. Misalnya dalam wawancara kerja, tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui data kepribadian kandidat serta pelatihan dan kualifikasi apa yang cocok untuk kandidat ini. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan keterangan untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah. Tujuan yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kemudian tujuan wawancara itu ada 6. Tadi ada 6 bukan 3 ya. Kemudian yang keempat itu ada tujuan memberikan keterangan atau penjelasan kepada narasumber. Misalnya saja ketika seseorang atasan memberikan instruksi berisi data untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan tersebut atau seorang pegawai. Kemudian tujuan yang kelima ada menginstruksikan atau mendorong subjek untuk melakukan apa yang diinginkan pewawancara untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Yang keenam, memberikan dukungan dan bimbingan atas peningkatan pemahaman mendalam tentang subjek tersebut. Kemudian di sini ada fungsi wawancara, ada 5. Yang pertama, menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Kemudian yang kedua, ada informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Kemudian yang ketiga, ada memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Kemudian yang terakhir ada menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips wawancara. Yang pertama, memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Tips yang pertama adalah kita bisa memahami terlebih dahulu perusahaan yang kita tuju serta posisi yang akan kita lamar. Dengan begitu, tentunya pewawancara akan memberikan nilai tambah kepada kita ketika kita mengetahui tentang perusahaan dan juga posisi yang akan kita lamar. Jadi ada poin plus minusnya saat kita tuh tahu tentang perusahaan itu, mengenai perusahaan itu. Kemudian yang kedua tuh kita perlu berlatih bicara. Kita bisa berlatih berbicara pada saat proses wawancara. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Oleh karena itu, sebelum wawancara pekerjaan dimulai, baiknya kita melakukan latihan berbicara di depan cermin agar tidak gugup saat diwawancara. Yang ketiga, siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Menyiapkan jawaban terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Nah, di sini tuh kita bisa menyiapkan beberapa jawaban yang nanti akan diberikan oleh HRD. Contohnya kayak, kenapa kamu tertarik melamar pada perusahaan ini? Nah, kita bisa menyiapkan jawaban itu terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan penampilan terbaik, dan selanjutnya adalah pastikan kita sudah menyiapkan penampilan terbaik atau dengan professional image. Jadi HRD tuh melihat kita tuh kayak, oh dia ini udah baik ya, dari penampilan saja dia udah baik. Kemudian diperlukan sikap santun dan juga hormat. Sikap santun dan hormat ini menjadi salah satu tips yang paling penting yang perlu diterapkan pada saat mengikuti wawancara. Dengan kita bersopan santun dan juga hormat akan membuat kita mendapatkan penilaian poin plus pada kita. Kemudian datang tepat waktu.
Kemudian aktif bertanya dan mengucapkan terima kasih setelah selesai wawancara. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.